Hai Virgo, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap baca energi kalian di bulan November. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa itu sesuai. Dan cross watcher, kalau kalian berurusan dengan Virgo, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sun sign atau star sign kalian, which is Virgo, coba nonton juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke? Bisa, karena ini general reading, jadi kalian bisa lebih komplit melihat situasi kalian sendiri. Oke? Langsung aja gue mulai dengan Lenormand untuk melihat apa yang terjadi pada Virgo di bulan November. 3 kartu aja ya. Apa yang terjadi pada Virgo di bulan November. 3 kartu aja please. Women. Sun. Stairs. Under the deck. Ship. Jantung bacaan kita, gue ngomong kita karena gue juga Virgo rising. Jantung bacaan kita adalah the sun. Happiness. Happiness, happiness, happiness. Pencerahan, berkah, kebenaran. Ya, happiness. Fokus kita di happy. Happy secara emosional. Wanita di sini lebih bisa sisi emosional kita, bisa juga tentang wanita ya. Yang jelas yin itu sisi emosional kita. Bulan ya, the moon. Dan kita juga dapat the stairs, pilihan. Kita selalu punya pilihan untuk menjadi yang bahagia. Ya. Bahagia itu dari dalam diri kita sendiri. Jadi kadang mungkin halu itu perlu ya untuk bisa jadi lebih happy. Nggak tahu deh gue bener apa salah kan, penting gitu. Kalau lo happy ya udahlah gitu. Kalau lo emang happy dengan being elusif atau enggak halu ya, bebas aja sih. Tapi yang jelas kalau emang kitanya udah nggak mengharapkan apa-apa, sebenarnya itulah kebahagiaan itu. Kebahagiaan udah bukan karena kita berekspektasi. Jadi kalau kita udah nggak ngarepin apa-apa, artinya sulit juga untuk jadi halu ya. Ini pilihannya itu, halu atau enggak. Anyway, kalian ngerti lah maksud gue. Dan alam bawah sadar kita, gue juga Virgo rising, jadi gue ngomong buat diri gue sendiri juga. Alam bawah sadarnya adalah journey. Ship itu adalah travel. Ship itu adalah journey. Kalau di quote travel tuh ya, yang penting bukan destinasinya tapi perjalanannya. Nah, gitu. Jadi happiness itu bukan di saat kita ketemu sampai ke destinasi, tapi dalam prosesnya itu loh ya. Kebahagiaan itu adalah dalam proses itu sendiri gitu. Oke.
kebenaran itu adalah di dalam journey-nya ya, dalam perjalanan. Langsung gue ke Lucky Tarot ya, yang biasanya gue pakai untuk buka 12 kartu ya, tapi nggak gue jelasin semuanya, tapi hanya kartu-kartu yang bersinggungan dengan energi planet yang berlaku di bulan ini. Oke? Langsung aja. Apa yang Virgo perlu ketahui di bulan November dengan segala pergeseran planet yang ada, dampaknya apa dalam segala aspek kehidupan Virgo? Apa yang Virgo perlu ketahui? The World, the Devil, Temperance, the Sun, the Hangman, the Wheel of Fortune, the Star, the High Priestess, the Chariot, the Lovers, the Hierophant, the Emperor. Oke, tambah dari kita the Empress. Wow. The Emperor and the Empress. Divine Love. Divine Masculine sama Divine Feminine. Anyway, kelas paling sebentar. Tanggal 25 Oktober ada gerhana matahari ya di Scorpio. Tanggal 28 Jupiter balik ke Pisces meninggalkan Aries, masih retrograde. Dan tanggal 30 Mars secara official dia retrograde di Gemini. Nah, kalau kalian ingin ngecek and dicek ya resonate apa enggak, gue saranin untuk nonton lagi bacaan di bulan Oktober sehingga kalian juga siap untuk melihat di bulan November ini. Untuk di bulan November ini major eventnya adalah gerhana bulan di Taurus. Gerhana bulan di Taurus karena North Nodes ada di Taurus. Gerhana matahari kemarin di Scorpio karena South Nodes ada di Scorpio. Nah, dampak gerhana matahari dan gerhana bulan ini, kita masuk ke season gerhana ya. Itu dampaknya sangat wow. Dampaknya sampai 6 bulan ke depan. Sampai ketemu lagi gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya. Dan memang intinya adalah dengan energi gerhana ini adalah bagaimana kita melepaskan karma. Dan dampaknya untuk Virgo itu di titik di rumahnya Scorpio sama Taurus. Oke. Nah, kita lihat sekarang dampaknya buat Virgo gerhana bulan di Taurus itu apa? Taurus. Rumahnya Taurus buat Virgo itu di rumah ke-9. Rumahnya travel. Travel di sini maksudnya segala hal yang sifatnya berjarak, entah itu emosional, entah itu geografi. Ya, tentang foreign, segala sesuatu yang sifatnya asing atau baru. Atau tentang luar negeri. Ya, asing. Juga tentang perbedaan latar belakang, agama, filosofi, budaya, adat, hukum, ya, filosofi udah. Juga tentang higher learning.
Dan rumah ke-9 itu juga tentang bagaimana kita melampaui batasan-batasan kita ya. Dan di situ dan di Taurus itu juga ada Uranus, planet keunikan diri kita, rebel, pemberontakan. Yang selalu menanyakan status quo itu Uranus, dan North Node juga di situ ya. Anyway, buat Virgo kita dapat The Chariot. Hore, kita menang, kita akan dapat kemenangan karena kita mampu mengendalikan diri kita dari entah itu sisi baik atau sisi gelap, sisi terang dan sisi gelap ya. Kita mampu mengakui, mengenali, dan mengontrol, mengendalikan diri sehingga kita mampu moving forward. Itu energi Cancer. Buat Virgo itu ada di rumah energi Cancer, rumah Cancer itu di rumah ke-11 yang mana tentang lingkungan, network, tentang kehidupan sosial kita, tentang persahabatan, pertemanan, tentang rasa kemanusiaan, tentang keadilan sosial, tentang harapan-harapan kita terhadap lingkungan sekitar dan aspirasi kita terhadap lingkungan sekitar ya. Dan kita dapat The Hierophant. Di rumahnya Cancer kita dapat energi Taurus. Di rumahnya Taurus kita dapat energi Cancer. Nah, ditukar bisa nggak? Anyway, kalau udah keluar Hierophant, it's all about value. Segala hal yang sifatnya tentang nilai. Jadi nilai, tradisi, ya, komitmen. Kalau kita punya komitmen pada yang namanya rasa kemanusiaan, keadilan sosial, aspirasi kita terhadap lingkungan sekitar kita, ya, that's a value, itu nilai. Tapi yang perlu kita ingat, ya, apa yang baik menurut kita belum tentu baik buat orang lain. Apa yang menurut kita buruk belum tentu itu buruk buat orang lain. Jadi rasa kemanusiaan seperti apa? Keadilan sosial seperti apa? Emang adil tuh ada beneran? Buat gue agak-agak ilusif juga sih. Anyway, kita akan mampu mengendalikan diri kita ya, tentang apapun itu ya, baik buruk. Ya, nilai-nilai itu sendiri ya. Jadi karena bulan di Taurus ini secara emosional kita dibikin labil ya, nggak stabil, entah tentang hal-hal yang sifatnya baru, lingkungan baru ya, nilai-nilai baru, that's it. Saklek amat energinya. Oke. Tanggal 16 Merkuri meninggalkan Venus meninggalkan Scorpio masuk ke Sagittarius ya. Venus itu kan planet relationship, money, value. Kenapa value lagi ya? Karena sebenarnya Venus itu ruler planetnya Taurus juga gitu. Dan juga harmoni. Itu masuk ke Sagittarius. Buat Virgo ya, rumah Sagittarius itu di rumah ketiga. Rumah ketiga itu tentang originalnya rumahnya si Merkuri.
Rumah ketiga itu tentang mindset, persepsi, komunikasi, juga intelektual, segala pengetahuan wawasan yang kita dapatkan dari kecil hingga saat ini, ya. Tentang komunikasi dengan lingkungan sekitar terdekat atau dengan kakak adik, ya, tetangga. Anyway, uh, ini juga tentang local travel. Kita dapat temperance, kita diminta healing. Kita diminta untuk bersabar sampai kita mampu menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita yang sudah menjadi budaya buat kita sendiri mengakar, ya, untuk mencapai kebebasan kita. Ini energi Sagittarius, di rumahnya Sagittarius. Jadi kita diminta bersabar untuk mencapai kesadaran kita sendiri akan kebiasaan pattern kita yang lama. Oke. Tanggal 17 Merkuri nyusul Venus ke Sagittarius, ninggalin Scorpio. Kalau selama Merkuri di Scorpio itu kita riset mulu, analisa terus, ya, tentang nilai-nilai, tentang apa sih yang bernilai buat kita, ya, bagaimana kita menilai. Itu kita di zona nyaman kita, Jo, ya. Merkuri itu kan ruler planetnya Virgo gitu. Jadi kita menganalisa terus nih, kita ada di zona nyamannya kita. Kita doyan banget nilai orangnya, nilai segala sesuatu. Baiklah. Sekedar diingatkan. Karena di rumahnya Scorpio, Merkuri meninggalkan Scorpio tanggal 17. Jadi sekarang saat gue baca, Merkuri masih di Scorpio. Intense and deep, ya, Scorpio itu. Dan dia suka menganalisa juga. Dan dia bener kayak detektif. Kalau Virgo itu levelnya jadi kayak self kritik gitu, self analisanya kenceng Merkuri kalau di Virgo, ya. Kalau Merkuri di Scorpio itu kayak penyelidik. Beda. Dia lebih dalam. Dan di rumahnya Scorpio kita dapat the devil. Makanya gue bilang itu zona nyaman, ya. Dalam kita suka menilai mungkin, ya. Jadi di saat Merkuri masuk ke Sagittarius, kita dapat temperance. Diingatkan hanya kita, ya kan, kebiasaan-kebiasaan kita nih, gitu, dalam menilai. Tanggal 17. Oke, tanggal 22 Matahari masuk ke Sagittarius, meninggalkan Scorpio. Ya, kita akan dapat kebenaran karena di Sagittarius itu selalu pencari kebenaran, ya. The Sun itu sendiri, the truth seeker, ya, dia pencari kebenaran. Dan ya kita akan dapat pencerahan. Dengan matahari ada di situ. Tanggal 23 New Moon di Sagittarius. Kita mulai dengan energi New Moon, kita mulai punya hasrat lagi untuk memulai, ya, mindset baru, persepsi baru, mungkin cara berkomunikasi yang lebih baik, ya. Bahkan secara intelektual pun, gitu. Sulit banget buat gua. Anyway, tanggal 23 itu juga Jupiter direct, ya, di Pisces di rumah ke-7 buat Virgo, ya. Di rumah ke-7 itu rumah relationship, personal, profesional, ya,
eh, dengan sesama, dengan orang lain, atau bahkan dengan diri kita sendiri. Relationship dengan diri kita sendiri bagaimana? Jupiter di Pisces yang masih retrograde ya di awal sampai tanggal 23 itu direct. Dan Jupiter nggak sendirian di Pisces, ada juga Neptune yang lagi retrograde di Pisces. Jupiter dan Neptune itu dua-duanya ruler planetnya Pisces. Jadi double energinya ya. Kalau Jupiter di Pisces retrograde ya, itu buat Virgo, bagaimana kita mengenal batasan-batasan kita dalam relationship, dalam relationship dengan diri kita sendiri, bahkan dengan sesama, dengan orang lain ya, apalagi itu pasangan dan partner ya. Kalau dan Jupiter retrograde itu kan kita fokus ke internal. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan diri kita sendiri, itu tercerminkan keluar ya, dengan sesama. Sorry. Dan setelah kita mampu mengenal batasan-batasan kita dalam berrelationship ya, saat Jupiter direct, kita pun juga semakin mengenal bagaimana kita melampaui batas-batas kita sehingga kita mampu berpartnership ya. Goalnya apa gitu, karena Jupiter direct itu karena kita sudah mengenal batasan-batasan kita, fokusnya kita setelah direct adalah mencapai goal, target atau visi kita ke depan. Oke. Kalau kita belum healing di situ, mungkin kita juga nggak akan nyampe karena di rumah ke-7, di rumahnya Pisces, kita dapat the star. Kita diminta untuk clearing ya, membersihkan energi-energi yang bukan energi sejatinya kita. Seperti contoh dalam berkomitmen atau dalam berrelationship dengan orang lain, itu bagaimana kita seharusnya. Ya seharusnya itu nggak ada. Siapa yang bilang kita harus begitu ke dia? Siapa yang bilang kita harus begini ke dia? Siapa yang nggak ada? Nggak ada. Mungkin kita pernah diajarin kalau kita harus gini, kita harus gini, kita harus gini, kita harus gini. Mas sekarang masih relevan nggak? Kita dapat the star ya, clearing our energy dari yang bukan sejatinya kita. Ini energi Aquarius, dan di Aquarius ada Saturn, karma duniawi. Aquarius buat Virgo itu ada di rumah ke-6. Rumah ke-6 itu dalam keseharian, dalam rutinitas, bagaimana kita melayani orang lain dan kesehatan kita. Saturn ada di rumah ke-6. Dan di rumah ke-6 kita dapat Jupiter. Di rumahnya Aquarius kita dapat Jupiter. Jupiter bagaimana kita melampaui batas-batasan kita lagi. Jupiter ada di Pisces. Jupiter untuk mendapatkan berkah spiritual, kita harus mampu melampaui batasan-batasan itu. Right? Okay. Alam bawah sadar kita di Empress. The Empress. Kita siap melahirkan kondisi atau keadaan yang baru ya. Ini energinya Venus di Sagittarius. Kita diminta untuk bersabar dalam proses healing kita, menanggalkan pattern-pattern kita dalam berpersepsi, mindset, dan intelektual. Temperance. Oke, langsung aja gue ke
Mystical Shaman, saran dan petunjuk untuk Virgo di bulan November. Satu kartu aja please. Saran dan petunjuk untuk Virgo di bulan November. Satu kartu aja please. The Tree of Life. Under the deck, the Sun lagi, ya kan? Pencerahan. The Tree of Life. Kita adalah penghubung antara dunia materi dan spiritual. Kita dan juga makhluk-makhluk yang ada di atas bumi ini, kita semua adalah penghubung. Bagaimana kita menyelaras? Menjadi yang hidup. Antara bumi dan langit. As above, so below. As within, so without. Seperti di langit, begitu pun juga di bumi. Seperti di dalam, begitu juga di luar. Oke, segitu aja Virgo. Semoga resonates dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share. Semoga makasih udah nonton.